Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk bersaat teduh. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita siapkan diri, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan. Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu semata-mata kami ada di hari ini. Engkau telah bangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Untuk kami mengisi hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Sebelum kami memulai semuanya, kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Kita akan membaca di Mazmur 86 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Doa minta pertolongan. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian pembacaan di dalam Mazmur 86 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan kita perhatikan di ayatnya yang ke-17 dikatakan begini Bapak Ibu. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku.
Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sering terlontar dari mulut kita seperti apa yang pernah juga terlontar dari mulut seorang Nabi Habakuk. Ya, seperti yang tertulis di Habakuk pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Dan di ayat 2 dikatakan begini, Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Seringkali kita melihat masalah seperti Goliat yang sepertinya mustahil untuk dikalahkan. Dan kita memandang kuasa Tuhan secara begitu terasa kecil ya. Nah saudara, karena itu jangan kita memandang masalah. Kita harus memandang Tuhan. Sebab kalau kita memandang masalah, maka masalah terlihat begitu besar dan kuasa Tuhan terasa begitu kecil. Karena itu camkan dalam hal ini. Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Amin. Artinya Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat saja langsung berhenti dan danau menjadi teduh sekali ketika Tuhan menghardiknya. Kalau saudara baca di Markus pasalnya yang keempat ayat 39. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau, Yesus tahu akan terjadi sesuatu. Dia tahu akan datang angin taufan dan badai gelombang. Ia mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji sejauh mana kualitas iman mereka. Iman tidak akan bertumbuh tanpa proses, betul? Tuhan tidak mau kita terus seperti bayi, ya kan? Tuhan tidak mau kita terus menerus seperti bayi rohani yang biasanya hanya merengek dan selalu minta diperhatikan. Tuhan mau kita seperti orang-orang percaya yang dewasa rohani, yang kuat menghadapi masalah dan segala tantangan. Amin. Jika Tuhan izinkan badai dan persoalan terjadi, percayalah kita pasti sanggup menanggung segala sesuatunya. Karena Ia tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Amin. Karena itu di 1 Korintus 10 ayat 13 mencatat pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Untuk bisa menjadi bejana yang indah dan berharga, tanah liat harus mengalami yang namanya proses pembentukan yang panjang dan tentu saja menyakitkan. Buah zaitun tidak akan menghasilkan minyak bila tidak ditekan sedemikian rupa. Ya kan? Buah anggur takkan menjadi arak apabila ia tidak diperas. Karena itu bersyukurlah bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah. Sehingga kita boleh mendapat pengalaman iman yang luar biasa bersama Dia. Dengan masalah sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat dan mengalami perkara-perkara besar yang hendak
dinyatakan oleh Allah kita. Amin. Itu sebabnya ketika ada masalah, tantangan dan kesulitan, ingat itu Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Untuk menguji kualitas iman kita. Ya, itu adalah proses, ya. Sebab iman tidak akan bertumbuh tanpa proses. Jadi kalau hari ini engkau sedang berada di lembah kekelaman, hari ini engkau sedang berada dalam pergumulan yang berat, ya kan? Kalau saat ini keadaan ekonomimu sedang terpuruk, ingat bahwa Tuhan sedang memproses imanmu. Amin. Supaya kita senantiasa bergantung dan berharap kepada Dia. Amin. Karena itu seperti Daud berkata, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita bukan kemiskinan, bukan kebangkrutan, bukan kekalahan, tetapi kemenangan, kelimpahan, dan kesuksesan. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar dari firman yang kami baca melalui Mazmur 86 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kami menggarisbawahi pesan penting yang kami baca dari Mazmur bahwa iman tidak akan bertumbuh tanpa proses. Dan karena itu kiranya kami tidak lagi berkata seperti Habakuk, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami dan bahkan mendengar seruan kami. Hanya saja waktunya bukan menurut waktu kami, tetapi waktunya Tuhan. Kiranya kami menikmati apa yang sedang kami alami hari-hari ini bersama Tuhan. Sebab kami percaya di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, itu Tuhan izinkan dan ada mujizat yang akan kami alami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Mereka semuanya diberkati, dilindungi, tidak jatuh, tidak celaka, tidak diserang penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua penuh damai sejahtera, sukacita, menjalani hari ini bersama Tuhan. Maka kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada